Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Loh, lihat di sini di ujung. Nah, di sini nih, di sini lihatnya. Kan lagi ngomong dulu. Oke, kakak buka dulu ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Faiz dan kali ini kita belajar fisika. Kalau di video sebelumnya kalian lihat kakak ngajar matematika, sekarang kakak ngajar fisika. Dan ngomong-ngomong kakak bisa dua, yaitu fisika sama matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang alat optik. Alat optik. Alat optik yang akan kita pelajari di sini itu mulai dari loop, mikroskop, sama teleskop. Sebenarnya ada prasyarat atau apa ya, fondasi awal untuk belajar alat optik ini. Kalau kalian pengen lebih dalam, kalian bisa belajar lensa dulu. Tapi pun lensanya belum ngerti nggak apa-apa. Kita belajar alat optik, dipaksain pasti ngerti juga gitu. Tapi kalau lebih mantap mungkin besok atau nanti malam atau kapan kalian waktunya kalian belajar tentang lensa. Yuk kita mulai. Alat optik. Sekarang fokus ke layar gak apa-apa, jangan fokus kakak mulu ya. Next, kita mulai. Loop. Kita belajar pertama loop. Loop apa itu loop? Loop itu adalah kaca pembesar. Sesuai namanya kaca pembesar. Berarti sebuah alat. Nah sekarang lihat kakak lagi ya, karena kakak lagi ngomong. Sebuah alat yang digunakan untuk memperbesar. Memperbesar apa? Memperbesar benda yang ukurannya kecil. Jadi kalau kalian pernah lihat film detektif yang pakai apa ya, kayak ini, ada lingkaran, ada pegangannya begini, diintip gitu. Nah itulah kaca pembesar. Gunanya buat melihat benda yang kecil. Benda yang kecil dilihat pakai loop jadi besar. Benda yang kecil jadi besar, gitu ya. Nah, untuk menghasilkan efek itu, sekarang fokus ke layar lagi. Untuk menghasilkan efek memperbesar, maka digunakanlah sebuah lensa cembung. Cara menggunakan loop itu ada dua jenis, yaitu mata berakomodasi minimum dan mata berakomodasi maksimum. Apa itu akomodasi minimum sama akomodasi maksimum? Bahasa apa lagi itu? Oke, kakak akan jelaskan dulu di situ. Akomodasi minimum itu artinya ketika mata kita rileks atau santai. Santai yang benar-benar santai sekali. Contoh, kita lagi lihat benda yang sangat jauh, apa ya, bintang gitu. Malam hari kalau ada bintang atau bulan lah yang nggak besar, kita ngeliatin bulan gitu. Capek gak mata kita? Enggak. Kenapa? Karena mata kita santai, rileks. Nah, beda sama akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum adalah ketika mata kita melihat benda yang berada di titik dekat mata atau yang jaraknya dekat lah. Contohnya kita baca buku, itu mata kita akan tegang. Tegang ya, yang tegang matanya ya, bukan yang lain. Mata kita akan tegang. Lihatin baca buku 2 jam aja baca buku. Capek nggak? Capek pasti. Dibandingkan lihat bintang 2 jam. Ya pasti lebih enak lihat bintang lah, nggak capek kan, karena jauh benda yang dilihat. Nah, untuk bisa menghasilkan mata berakomodasi santai atau berakomodasi minimum, maka benda itu diletakkan tepat di titik fokus loop. Dan perbesaran yang dihasilkan adalah SN per F. Apa itu SN? SN itu adalah titik dekat mata. Titik dekat mata normal itu umumnya adalah 25 cm. Sedangkan kalau dia berakomodasi maksimum, artinya matanya tegang, itu kelihatan sedikit lebih besar. Perbesarannya adalah SN per F tambahin 1, kan lebih besar tuh. Kalau misalkan akomodasi minimum pakai loop mungkin ketangkepnya 5 kali lipat, maka ketika akomodasi maksimum akan terlihat 6 kali lipat. Ya beda tipis ya, tapi tipis itu kerasa. Itu kalau cara menggunakan loop. Nih gambarannya. Yang di atas itu adalah gambaran ketika mata berakomodasi maksimum atau tegang maksimum. Yang di bawah adalah ketika mata berakomodasi minimum. Yang di atas mata berakomodasi maksimum. Bayangan dari benda akan jatuh pada jarak
SN atau sama S aksennya itu sama dengan SN-nya atau sama dengan 25 cm dari loop, atau lebih tepatnya sebenarnya bukan 25 cm sih, tapi minus 25 cm di depan loop. Sedangkan mata berakomodasi minimum itu bendanya tepat di titik fokus, itu bendanya tuh yang warna hijau. Ya ini benda. Nah, bayangannya di mana? Bayangannya dia akan jauh banget. Dia akan jatuh di titik yang sangat jauh, yaitu jauh tak hingga. Kenapa? Karena hasil ininya dia nggak akan berpotongan, maka dia akan terus sampai sana jauh banget. Jadi mata kita ngeliatnya santai. Mana yang lebih baik tergantung kebutuhan. Kalau mau mengamati lama, maka yang di bawah yang dipakai, karena nggak capek matanya. Tapi kalau pengen yang lebih jelas, yang atas, karena perbesaran pada akomodasi maksimum menambah 1 kali. Kita lihat soalnya sekarang. Ada sebuah benda kecil berukuran 2 cm. Oh, ukuran bendanya 2 cm. Digunakan menggunakan loop tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi berarti dia berakomodasi minimum atau matanya relax. Jika setelah menggunakan loop ukuran benda kelihatan 10 cm. Nah, disinilah logika kita bermain. Dari 2 cm jadi 10 cm. Berarti berapa kali lipat? Nah, 5 kali lipat. Langsung kita dapat. Diketahui yang pertama adalah M-nya atau perbesarannya adalah 5 kali lipat. Udah? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah maka fokus loop adalah berapa? Dan titik fokusnya. Gampang banget dong. Kenapa gampang? Yang namanya M untuk mata tidak berakomodasi adalah SN per F. M-nya berapa? M-nya 5. SN-nya berapa? Ada nggak di soal? Nggak ada. Karena di soal nggak ada, maka dianggap SN-nya mata normal. Mata normal SN-nya berapa? Cakep, 25. Berarti 25 per F. Langsung dihitung, 5 sama dengan 25 per F. Dihitung pakai aljabar sederhana, maka F-nya pasti 5 cm. Oh, titik fokusnya 5 cm. Titik fokus loop itu berarti 5 cm. Besarannya berapa? 5 kali. Dapat sampai sini? Belajar online, kalau kalian nonton video begini cuma nonton, maka kalian akan sedikit lebih berat untuk mengerti. Biar mantep, maka kakak sarankan sekarang kalian pause videonya dan kalian ulang ini. Kalau belum ngerti, ulang bagian ini sampai selesai, sampai kalian ngerti. Kalau perlu ulang kerjain sendiri, bukan kalau perlu, harus malah kalian kerjain sendiri ya. Maka kakak hapus dan silahkan di pause dan diulang. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita akan bahas mikroskop. Mikroskop, nah itu udah kata-kata keren. Ketika lu tidak mampu membuat benda terlihat jelas, kalau lu udah nggak mampu, minta bantuan sama mikroskop. Lu 1 lensa, mikroskop 2 lensa. Oh, 2 kali lipat lensanya ya. Kata kuncinya menggunakan 2 buah lensa cembung. Lensa cembungnya ada namanya deh. Yang pertama namanya lensa objektif, simbolnya OB, objektif. Yang kedua ada namanya lensa okuler, okuler. Sesuai namanya ya, objektif. Berarti dia ada dekat dengan objek. Okuler berarti dia dekat dengan mata. Kalau kalian pernah pakai mikroskop, bentuknya begini kan? Di sini objek yang diamatin. Yang dekat sini namanya objektif karena dekat objek. Yang di sini namanya okuler karena dekat dengan mata. Nah, lensa objektif itu dia berfungsi sebagai perbesaran awal. Artinya tugas objektif itu memperbesar bayangan. Bendanya diperbesar dulu sebelum pakai lensa okuler. Lalu baru lensa okuler berfungsi sebagai loop. Kalau tadi benda langsung masuk loop diperbesar. Kalau ini diperbesar dulu, baru diperbesar lagi sama si loop. Makanya perbesarannya lebih jago, lebih kuat, lebih mantep gitulah. Nah, fokus lensa objektif di mikroskop harus lebih kecil daripada fokus lensa okuler. Biasanya begitu. Nah, di sini kakak akan jelaskan gimana sih cara kerja mikroskop. Kalau di tempat lain mungkin kalian hanya akan dapatkan begini cara ngitungnya, enggak. Kalau cuma cara ngitung doang, ya nggak usah lah. Nggak usah anak SMA lah. Nah, SMA itu harus bisa bayangin, oh begitu cara kerja mikroskop. Dan di kuantum diajarkan, tenang aja. Jadi beruntung kalian yang lihat video ini, apalagi kalian sampai join sama persiapan UAS kita. Next, lihat cara kerja mikroskop. Kakak fokus ke poin 1 dan poin 2. Itu adalah cara kerja si lensa objektif. Pertama, objek yang diamati diletakkan di depan lensa objektif pada jarak SOB. Lihat, mana objeknya? Ini objeknya yang diamati. Dia diletakkan di
jarak SOB. Berarti jarak dari sini ke lensa objektif namanya SOB. Benda harus berada di ruang 2, yaitu antara fokus lensa objektif dan 2 kali titik fokus objektif. Antara ini sama sini nih, benda harus diletakkan di antara itu. Agar apa? Oke, lihat poin kedua. Oleh lensa objektif, benda akan dibiaskan sehingga terbentuk bayangan yang sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Mana bayangan bagi lensa objektif? Lihat perpotongan cahaya dari lensa objektif. Ketemu di sini perpotongannya. Maka inilah bayangan bagi lensa objektif. Sifatnya apa? Nyata, terbalik, diperbesar. Bayangan ini berjarak S aksen OB. Oh, berarti jarak dari lensa objektif ke sini ke bayangan dikasih nama S aksen OB. S aksen berarti bayangan, OB berarti objektif ya. Dan dari lensa objektif yang terletak di ruang 3 lensa objektif. Apa kalau nggak ngerti ruang 3, ruang 3 nggak apa-apa. Kapan waktunya? Pelajari lensa. Lanjut. Poin 1, poin 2 selesai. Poin 3 sama poin 4 ini adalah transisi antara objektif sama okuler. Lihat kalimatnya. Bayangan oleh lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler. Oh, ini nih. Ini bayangan bagi lensa objektif merupakan benda dari lensa okuler. Bayangan dari lensa objektif yang merupakan benda bagi lensa okuler berjarak SOK dari lensa okuler. Oh, berarti ini nih, jarak ke lensa okuler dikasih nama SOK. Ini jaraknya SOK. Lensa okuler. Tugas dari lensa okuler adalah membiaskan sekali lagi sehingga terlihat bayangan yang bersifat maya agar bisa dilihat langsung oleh mata. Dan sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Itu sifat bayangan dari lensa okuler. Sifatnya apa? Maya, tegak, dan diperbesar. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah, pada mata berakomodasi minimum. Nah, kenapa ada mata berakomodasi minimum seperti sini? Karena lensa okuler bersifat seperti loop, maka sifat loop akan dibawa di sini. Pada mata berakomodasi minimum disebut juga mata rileks atau tidak berakomodasi. Tadi dijelaskan udah ya. Bayangan lensa objektif yang merupakan benda bagi lensa okuler tepat di titik fokus lensa okuler atau SOK-nya sama dengan FOK. Ini. Ketika yang sebelah kiri inilah yang mata berakomodasi minimum. Itu di sini nih bayangannya tepat SOK sama dengan FOK. Sudah? Dan bayangan dari lensa okuler akan terletak di titik jauh mata normal, yaitu jauh kahingga. Aksen OK-nya adalah kahingga. Mana? Nih, bayangan berkasihnya sejajar, artinya bayangan jatuh di sini jauh banget, sehingga matanya rileks. Nah, gambar yang sebelah kanan itu yang poin kedua nih. Pada mata berakomodasi maksimum atau disebut juga keadaan tegang maksimum, matanya yang tegang, bayangan lensa objektif yang merupakan benda bagi lensa okuler akan jatuh di antara titik fokus dan lensa. Ini jaraknya. Ini jaraknya adalah SOK. Pak, itu ada 10 cm maksudnya apa? Ya, abaikan saja. Ini adalah SOK. Dan nilai SOK harus selalu kurang dari FOK. Dan bayangan dari lensa okuler akan jatuh pada titik dekat mata atau S aksen OK sama dengan min SM. Ini nih, jarak dari sini ke sini namanya S aksen OK. Nilainya adalah minus SM atau minus 25 kalau orangnya normal. Nah, tadi perbesaran. Tadi mikroskop untuk membesar benda, maka pasti ada perbesarannya. Ini perbesaran mikroskop. Perbesaran mikroskop itu adalah perbesaran lensa objektif dikali sama perbesaran lensa okuler. Karena perbesaran lensa objektif itu hanya perbesaran awal, maka nilai MOB atau perbesaran lensa objektif itu bisa dicari dengan cara S aksen OB per SOB. Apa itu S aksen OB? Nah, yang ini tadi. Tuh, ada S aksen OB sama SOB. Apa? Terus gimana dengan MOK? Sedangkan untuk MOK itu kan bersifat sebagai loop, maka MOK mengikuti loop. Kalau dia berakomodasi minimum, maka SN per F. Bisa juga MOK-nya adalah SN per F plus 1. Mana yang maksimum, mana yang minimum? Ya, nggak ada plusnya, ini yang minimum. Yang ada plusnya, ini yang maksimum plus 1. Nah, kalau kalian pernah meneliti pakai mikroskop, itu kan bisa diputar-putar tuh, ukurannya berubah. Itu untuk apa sih? Untuk menentukan panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif dan okuler.
jaraknya diatur. Nah, jarak lensa objektif dengan okuler haruslah D-nya adalah S aksen OB ditambah sama SOK. Khusus mata tidak berakomodasi, kakak akan tunjukkan gambar tadi. Pada mata tidak berakomodasi itu SOK sama dengan FOK. Berarti pada mata tidak berakomodasi, ya khusus tidak berakomodasi, itu D-nya adalah S aksen OB ditambah SOK-nya sama dengan FOK. Ini khusus mata tidak berakomodasi. Harus dihafal yang ini? Enggak, ini enggak hafal juga enggak apa-apa. Yang penting yang tadinya harus di bawah SOB-nya sama dengan SOK-nya sama dengan FOK. Ya, perbesarannya MOB dikali MOK. MOB-nya S aksen OB per SOB, kayak rumus lensa umum. Nah, terus kalau MOK-nya tergantung dia akomodasi apa enggak, karena MOK-nya adalah loop. Next. Lihat soal nomor 2 sekarang. Perhatikan gambar membentukkan bayangan pada mikroskop di bawah ini, itu mikroskop. Ya, berkas sinar sejajar. Nah, ini berkas sinar sejajar. Bayangan jatuh tepat di FOK. Ini ciri-ciri nih, akomodasi maksimal atau minimum. Kita lihat. Oh, ini nih. Oh, minimum. Oh, berarti ini soal ini ngomong bahwa dia itu sedang berakomodasi minimum. Benda A terletak 3 cm dari lensa objektif. Benda A ini terletak 3 cm dari lensa objektif. Objektif yang mana ini objektif? Karena dekat dengan objek. Letaknya 3 cm. Apa itu? Oh, berarti ini adalah SOB. Berarti yang pertama kali diketahui adalah SOB-nya itu adalah 3 cm. Jika jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 2 cm dan 6 cm, oh berarti diketahui nih FOB dan FOK itu masing-masing 2 cm dan 6 cm. Diketahui dalam kurung itu SN-nya sama dengan 30 cm. Ditanya perbesaran total bayangan. Lihat, kakak tuliskan semua datanya. Buat apa? Buat ngitungnya lebih gampang. Yuk kita hitung sekarang. Ditanya perbesaran total. Yang namanya perbesaran total, kakak tuliskan dulu. M total dari sebuah mikroskop itu adalah MOB dikali MOK. Maka kita cari MOB, cari MOK. Tadi nyari MOB adalah buat nyari MOB, kakak coret di sini sama dengan S aksen OB per SOB. Maka kita perlu S aksen OB, kita perlu SOB. SOB-nya udah ada, tinggal S aksen OB-nya yang belum ada. Terus gimana? Karena ini lensa, maka berlakulah persamaan lensa. Yang mana kak? Yang waktu SMP kelas berapa kakak lupa? Kelas 8 kalau nggak salah ya. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Karena ini objektif, maka FOB, SOB, S aksen OB. FOB-nya berapa? 2. Maka 1 per 2 sama dengan 1 per SOB. SOB-nya 3, maka 1 per 3. Ditambah 1 per S aksen OB. S aksen OB-nya berapa? Itu yang kita cari. Sehingga 1 per S aksen OB sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 3. Berarti sama dengan, samain penyebutnya 6, 3 dikurang 2 sama dengan 1 per 6. Itu adalah 1 per S aksen OB. Sehingga S aksen OB-nya itu adalah 6 cm. Dapatlah perbesarannya. Oh, MOB kan S aksen OB per SOB. Sebenarnya ada minusnya. Minus itu menunjukkan dia terbalik. Tapi kakak tulis minusnya ya. Yang lebih jelas saya hapus ini dulu coretannya. Minus S aksen OB ditambah SOB. S aksen OB-nya berapa? 6. Berarti minus 6. Per SOB. SOB-nya berapa? SOB-nya adalah 3. Berarti perbesaran oleh lensa objektif adalah minus 2 kali. Sekarang yang okuler. Yang okuler gimana kak? Yang okuler. Lihat, dia matanya berakomodasi apa enggak? Oh, dia tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Berarti MOK-nya itu seperti loop. Sama dengan SN per F karena tidak berakomodasi. SN-nya berapa? 30. Per F-nya gimana kak? Pakai FOB atau FOK? Yang loop FOB atau FOK? FOK, berarti ini FOK. FOK-nya adalah 6. 30 dibagi 6 sama dengan 5 kali. Berarti perbesaran total atau M totalnya
itu sama dengan MOB dikali MOK. MOB-nya berapa? Min 2. Dikali sama MOK. MOK-nya berapa? 5. Sama dengan minus 10 kali. Minus itu menunjukkan bahwa bayangan akhirnya terbalik. Minus 10 kali. Berarti berapa dong? Sebenarnya 10 kali. Maka jawabannya adalah 10 kali. Dapat sampai sini? Kuncinya apa? Kita pahami soalnya, kita tulis datanya, baru kita hitung. Perbesaran MOB sama MOK. Selesai. Kita lihat soal selanjutnya. Tuh, soal nomor 3. Ada seorang siswa SN-nya 25 cm. Melakukan percobaan menggunakan mikroskop dengan fokus objektif dan okuler 1 cm dan 5 cm. Oke, yang diketahui pertama adalah dia SN-nya 25. SN sama dengan 25. FOB dan FOK itu masing-masing 1 cm dan 5 cm. Panjang mikroskopnya D-nya itu adalah 10 cm. Seperti pada gambar di bawah ini. Jika benda diletakkan 1,2 cm di depan lensa objektif, perbesaran bayangan yang terjadi adalah berapa? Ini dia berakomodasi atau enggak? Taunya gimana? Oh, sinarnya ngumpul, maka kemudian dia berakomodasi gitu ya. Nah, terus gimana cara ngerjainnya? Oke, lihat. Yang pertama, benda diletakkan 1,2 cm di depan lensa objektif. Berarti itu adalah SOB. Berarti diketahui juga nih SOB-nya. SOB sama dengan 1,2 cm. Dah, sekarang D-nya. D-nya berapa? D-nya lagi. Karena ditanya perbesaran bayangan, maka dia ada M total. M total itu dari cara nyarinya adalah MOB dikali sama M total. Kita cari dulu MOB sama MOK. Cara nyari MOB tadi gimana? S aksen OB per S OB. Yuk kita cari. Tapi S aksen OB-nya belum ada. Ya kita cari dulu. 1 per F OB sama dengan 1 per S OB ditambah 1 per S aksen OB. 1 per FOB, FOB-nya 1, maka 1 per 1 sama dengan 1 per SOB. SOB-nya adalah 1,2. 1,2 itu kalau kakak jadikan pecahan adalah 12 per 10. Maka 1 per SOB 1 per 12 per 10 gitu ya. Berarti sama dengan 10 per 12. Ditambah 1 per S aksen OB. Bisa kita hitung tuh 1 per S aksen OB itu sama dengan 1 per 1 dikurangi 10 per 12. Sama kan penyebut, ya enggak? Berarti sama dengan 2 per 2 per 12. Atau 1 per 6, inilah 1 per S aksen OB. Sehingga S aksen OB-nya adalah 6 cm. S aksen OB-nya berapa? 6 cm. Terus apalagi? Maka perbesaran objektifnya MOB langsung kita cari nih S aksen OB per SOB. Berarti sama dengan S aksen OB-nya berapa? 6. Per SOB-nya berapa? SOB-nya adalah 1,2. Jadi sama dengan 5. Jadi belum selesai ya, karena masih dikali sama MOK. MOK-nya berapa? MOK-nya dia berakomodasi atau enggak? Oh, kalau ini dia muncul itu berarti kemudian dia berakomodasi. Terus gimana caranya? Maka untuk nyari MOK-nya, MOK sama dengan SN per F ditambah 1. SN-nya berapa? SN-nya adalah 25. Fokus lensa okulernya berapa? Diketahui nggak? Oh, ada tuh 5 tambah 1. Ya nggak? 25 per 5, 5 tambah 1 sama dengan 6. Oh, berarti ini dikali MOK-nya 6. 5 kali 6 sama dengan 30 kali. Kak, ada panjang mikroskop? Ada panjang juga itu ya, gitu. Jadi berapa? 30 kali. Itu soal nomor 3. Oke, jadi sekarang adalah saatnya kalian pause videonya, ulang soal nomor 3. Silahkan di pause. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu teropong. Teropong itu kata kunci, kata-katanya adalah hashtagnya lah ya, membuat yang jauh terlihat lebih dekat. Teropong itu melihat benda yang jauh kelihatan lebih dekat. Contohnya apa? Contohnya kita lihat bintang, teropong bintang. Ini kita akan bahas adalah teropong bintang. Lihat ya, teropong bintang itu menggunakan 2 buah lensa cembung sama. Ada lensa objektif sama okuler. Lensa objektif dekat dengan objek. Jadi kalau melihat teropong,
Nah, teropong yang di sini namanya objektif karena lebih dekat dengan objek. Ya walaupun jauh bintangnya ya, jauh banget masih sama bintang, tapi lebih dekat lah daripada lensa okuler. Kalau lensa okuler itu lebih dekat dengan mata. Nah, titik fokus lensa objektif dan titik fokus lensa okuler itu berimpit. Maksudnya gimana? Nanti kakak tunjukkan gambar ya. Dan FOB itu lebih dari FOK. Kebalikan dari mikroskop. Saat menggunakan teropong, mata itu harus dalam keadaan rileks. Nah, lihat cara kerjanya. Cara kerjanya, benda yang diamati terletak pada jarak yang jauh, bahkan sangat jauh, misalnya bintang. Sehingga SOB-nya adalah tak hingga. Ini, poin pertama sama kedua ini, ya. SOB-nya tak hingga. Bendanya sangat jauh, di mana Kak? Ya bintang buat di sono, terus jauh banget. Dah, lensa objektif, oleh lensa objektif, benda akan dibiaskan sehingga terbentuk bayangan di titik fokus lensa objektif. Di mana? Di titik fokus lensa objektif. Mana bayangannya ini? Jadi benda yang sangat jauh akan dibiaskan jatuh di sini pas. Dah. Lanjut poin 3 sama poin 4. Bayangan lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler dan berada tepat di titik fokus lensa okuler. Lihat ini. Dia jatuhnya tepat di FOK. Bareng FOB sama FOK-nya nempel, berimpit tadi kalimatnya. Oke? Sehingga SOK-nya sama dengan FOK. Ini sama dengan bukan nilainya sama ya, tapi sama dengan ini menunjukkan dia berimpit. Ya, terus bayangan di lensa okuler akan berada di titik jauh mata atau jauh tak hingga juga di sini. Jauh tak hingga. Sehingga matanya rileks. Jadi teropong digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh. Dan matanya rileks. Oh iya, sebelum ke rumus. Sifat bayangan teropong. Sifat bayangan teropong itu apa? Sifat bayangan teropong itu adalah maya. Dia terbalik dan diperbesar. Nah, lihat perbesarannya. Kita belajar dari mikroskop. Sekarang teropong itu jauh lebih gampang. Apa perbesaran teropong? Perbesaran teropong tinggal fokus objektif dibagi fokus okuler. Makanya fokus objektifnya harus lebih besar daripada fokus okulernya. Dan panjang teropong juga lebih gampang. Yaitu fokus objektif ditambah sama fokus okuler. Tinggal ditambah. Ya, jauh lebih gampang daripada yang mikroskop. Nah, ini soalnya. Sebuah teropong bintang memiliki perbesaran 150 kali bila dipakai tanpa akomodasi. Ya, maka tidak berakomodasi. Bila besar fokus lensa okulernya 1,2, maka besar fokus lensa objektifnya gampang. Gampang banget. Yang diketahui apa? OM-nya perbesarannya adalah 150. Terus fokus lensa okulernya, FOK-nya adalah 1,2. 1,2 itu adalah 12/10. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar fokus lensa objektif? Lihat, kakak langsung ubah ke bentuk pecahan biar lebih gampang. Siapa tahu kepakai. Kalau nggak kepakai ya udah nggak apa-apa. Nah, yang namanya M itu adalah FOB per FOK pada teropong. FOB-nya berapa? Itu yang dicari. M-nya 150. Sama dengan FOB per FOK itu 12/10. Berarti ini 12/10. Lihat pernya tengahnya yang besar yang ini. Terus kita mau nyari FOB, ini kita kali silang, ini kan 150/1. Berarti FOB itu sama dengan 150 dikali 12/10. Nah, lihat kalau pecahan kan langsung sat 15 kali 12. Berapa 15 kali 12? Ya benar gitu. Berapa? Berapa 15 kali 12? Cakep, 180 cm. Tuh. Berarti fokus lensa objektifnya adalah 180 cm. Jauh lebih gampang kan? Intinya apa kalau teropong? Melihat ya, mendekatkan yang jauh jadi terlihat lebih dekat. Kata kuncinya dua buah lensa objektif sama okuler yang fokusnya berimpit. Perbesarannya FOB per FOK. Panjang mikroskop adalah FOB tambah FOK. Memang dipakai kak panjangnya? Kita lihat soal selanjutnya. Lihat soalnya. Lintasan berkas sinar ketika melalui sistem optik teropong bintang dengan fokus dan objektif okulernya adalah 160 cm dan 2 cm ditunjukkan seperti pada gambar. Dan berdasarkan gambar, perbesaran bayangan untuk mata tidak berakomodasi itu berapa? Ya udah, gampang banget perbesaran bayangan. M-nya kan, yang namanya M itu adalah FOB per FOK.
FOB-nya berapa? Fokus lensa objektifnya 160. FOK-nya berapa? 2. Maka sama dengan 80 kali. Tuh langsung selesai. Kak, kalau panjang mikroskop gimana kak? Panjang teleskop. Panjang teleskop kan tadi kalau di teropong bintang atau teleskop ini panjangnya kan FOB ditambah FOK. Nah ini gambarnya. FOB, ini FOB-nya nih 160 ditambah sama FOK-nya 2 cm. Jadi seandainya ditanya sama adalah D-nya itu tinggal FOB ditambah FOK. Berarti sama dengan 160 ditambah 2 sama dengan 162 cm. Dapat? Nah itu soal nomor 5 mengenai teropong. Nah teropong bintang ini kan dari sifatnya apa tadi? Kakak tuliskan kalau nggak salah apa? Iya, maya terbalik diperbesar. Nah ini akan timbul masalah karena apa? Teropong kan lihat benda yang jauh untuk melihat bintang. Emang cuma bintang yang perlu dilihat jauh? Enggak. Dalam dunia militer peperangan itu perlu melihat yang jauh. Coba kalian bayangin ini ya. Ada sekelompok lagi lihat dari jauh teropong. Ada musuh nggak? Belum kelihatan. Belum bos katanya gitu. Atasannya bilang laporan ke atasannya lihat. Atasannya bilang lihat terus. Iya, oh iya, ntar deh. Ada musuh tuh. Datang dari kiri katanya. Dia pakai teropong bintang nih lihatnya. Datang dari kiri gitu. Wah, satu tim standby lihat kiri kan. Tahu-tahunya dia terbalik kan bayangannya. Musuh datang dari kanan, ya di prank dia. Mati semua satu komplotan, satu kompi atau satu peleton. Mati semua. Gara-gara pakainya teropong bintang. Akhirnya lah diciptakan teropong bumi. Tujuannya apa? Biar nggak kebalik. Biar bisa dipakai buat perang misalkan. Atau buat ngeliat yang jauh misalkan, wah doinya jauh dilihat pakai teropong. Doinya kebalik gitu, kepalanya di bawah kan nggak enak lihatnya kan. Makanya dibuatlah. Nah ini teropong bumi. Teropong bumi pakai 3 lensa. Yang ini kakak merahin 3 lensa cebu. Lensa objektif okuler sama persis. Yang beda cuma lensa ketiga, yaitu ada lensa pembalik atau simbolnya P. Yaitu di tengah-tengah antara objektif sama okuler. Oke, dia hanya berfungsi sebagai pembalik bayangan, tidak memperbesar bayangan sama sekali, tidak membesar bayangan. Bukan urusan dia. Terus titik fokus lensa objektif itu beringat. Nah ini kalau yang bawah ini nanti lihat gambar paham lah. Nih ya. Lihat cara kerjanya ya. Poin 1 sama poin 2 dulu. Benda yang diamati terletak pada titik yang jauh tak hingga, misalnya helikopter gitu, lihat helikopter lawan atau musuh lawan gitu kan. Sehingga SOB sama dengan tadi ini poin 1 atau poin 2 mirip. Bedanya apa? Lihat di poin 3 sama poin 4. Poin 3 sama poin 4. Bayangan lensa objektif merupakan benda bagi lensa pembalik, enggak ke okuler dulu, tapi pembalik dulu. Dan berada tepat di 2F lensa pembalik atau SP sama dengan 2FT. Terus lensa pembalik menghasilkan bayangan yang bersifat nyata, terbalik dan sangat besar. Terletak di 2FT lensa pembalik juga loh. Oh ada 2FT lagi ya. Kita lihat ya. Nih. Ini benda yang diamati sangat jauh di sana. Bayangan dari lensa objektif jatuh di sini. Tepat di 2F dari lensa pembalik. Dia sifatnya membalik bayangan yang asalnya di sini ngadep atas, ngadep ke bawah kan di sini oleh lensa objektif, dibalik sama lensa pembalik jadi ngadep atas. Cus. Nah, jatuhnya tepat di 2F juga dari lensa pembalik. Nah, 2F-nya ini mepet sama 2F-nya pembalik ya, mepet sama fokusnya okuler. Itulah cara kerja selanjutnya. Bayangan lensa pembalik itu merupakan benda bagi lensa okuler dan berada tepat di titik fokus lensa okuler. Terus bayangan dari lensa okuler akan berada di titik jauh mata. Ini gambarannya tadi. Ini dari bayangan dari lensa pembalik jadi benda dari okuler. Dibiaskan terus mentah lagi akan dipantulkan atau dibiaskan di titik yang sangat jauh terhindar sehingga mata rileks. Biar apa ya? Kalau kita lagi misalkan ntar lagi perang harus liatin manteng gitu, tegang, capek, yang ada nggak bisa ngeliat dengan jelas nantinya kan. Biar santai, maka dia harus jauh terhindar bayangannya sehingga melihatnya matanya lebih rileks. Oke, kita lihat. Nah, lihat soalnya. Perbesarannya. Tadi perbesarannya karena dia merupakan teropong juga. Teleskop atau teropong sama, hanya ada lensa pembalik. Maka perbesarannya sama persis. Lensa pembalik tidak memperbesar bayangan, hanya balik doang. Nah, yang beda di panjang teropong. Panjang teropongnya ditambah 4 kali fokus kembali. Kalau tadi kan cuma FOB sama FOK. Kalau ini adalah 4 kali fokus kembali. Kita lihat ya. Nah, ini soal nomor 6.
Ada sebuah teropong bumi untuk mengamati benda yang jauh tak hingga, misalkan lagi mengamati helikopter gitu, atau lagi mengamati doi yang lagi di seberang jalan sana gitu. Nggak jauh ya kalau seberang jalan, tapi nggak apa-apa. Apabila fokus objektif, okuler dan lensa pembalik masing-masing. Nah, lihat, ada fokusnya nih. Apa pertama? Fokus objektif, fokus okuler, dan fokus lensa pembalik itu masing-masing 45 dan 4 cm. Ditanya perbesaran teropong tersebut saat mata tidak berakomodasi. Perbesaran, yang namanya perbesaran pembalik itu nggak ngaruh, cuma FOB per FOK. FOB nya berapa? 40. FOK nya berapa? 5. Berarti sama dengan 8 kali. Oke, perbesarannya adalah 8 kali. Seandainya ditanya, itu berapa panjang panjang teropong buminya? Panjang teropong bumi itu adalah FOB ditambah sama FOK. Jangan lupa di tengah-tengahnya ada lensa pembalik, tapi dikali 4 kali fokus lensa pembalik. FOB-nya berapa? FOB-nya 40. Ditambah 4 kali fokus lensa pembalik, 4 kali 4 dong, karena pembaliknya kan 4, 16. Ditambah FOK, FOK-nya 5. Berarti sama dengan 61 cm. Inilah panjang teropong bumi. Dapat sampai sini? Oke, kalau sudah sampai sini dapat, biasa ya, ini adalah saat yang tepat ketika Anda pause video. Pesan terakhir dari kakak, belajar itu yang penting. Salah satu bagian yang penting dari belajar itu adalah diulang. Karena kalau kita mau mengulang, itu ibarat kata kita latihan lagi gitu. Kalau kakak contohin, kalau kemarin di video kemarin kakak contohkan orang main basket, orang bela diri, orang renang, apapun itu, tujuannya kan latihan. Kalau tanpa latihan itu percuma. Cuma nonton video, mau nonton video dimanapun, berulang-ulang gak bakal paham kalau kalian akan menjual. Ya, jadi kalian ulang biar kalian benar-benar dapat rasanya. Sekian dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silahkan dicatat dan latihan soal. Buat kalian yang siswa kuantum, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu melalui Zoom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.